Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi dalam kitabnya Sahih Muslim. Kita masuk pada bab ke-15, babu bayani khisalin man ittasafa bihinna wajada halawatal imani. Babu bayani khisalin man ittasafa bihinna wajada halawatal imani. Bab penjelasan tentang sifat-sifat khisal, awsaf, jam'u khaslatun, khaslatun khisalun, ya, awsafun. Bab penjelasan tentang sifat-sifat yang barang siapa bersifat dengannya, ia akan mendapatkan manisnya iman. Ia akan mendapatkan manisnya iman. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar wa Muhammad bin Bashar jami'an an al-Thaqafi. Qala ibn Abi Umar haddathana Abdul Wahhab an Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakra an ya'uda fil kufri ba'da id ankadahu Allah ba'da an ankadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdhafa fin nari. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan sanad beliau, menyampaikan kepada kami Ishaq bin Ibrahim. Masih ingat siapa Ishaq bin Ibrahim? Ibnu Rahoyah, sahibu Ahmad, temannya Imam Ahmad, ya. Wa Muhammad bin Yahya bin Abi Umar dan Muhammad bin Bashar Bundar, jami'an, semuanya dari Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi yang dimaksud akan disebutkan nanti, dia adalah Abdul Wahhab ibnu Abdul Hamid ibn Salt Ats-Tsaqafi. Akan datang nanti, ya. Semuanya tiga orang guru dari Imam Muslim meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi. Qala ibnu Abi Umar, tetapi berkata Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, haddatsana Abdul Wahhab. Artinya apa? Muhammad bin Yahya bin Abi Umar
meriwayatkan dengan lafal haddatsana Ats-Tsaqafi. Haddatsana Abdul Wahhab Ibnu Abdul Hamid Ibnu Sa'd Ats-Tsaqafi, ya. Adapun yang lainnya yaitu Ishaq bin Rahoyah, Muhammad bin Bashar meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi dengan an'anah, Anis Tsaqafi, ya. Dan tatkala bahwa periwayatan dengan haddatsana lebih kuat dari an'anah, maka Imam Muslim memberikan peringatan. Kata beliau, berkata Ibnu Abi Umar haddatsana, ya. Ats-Tsaqafi dari siapa? Dari Ayyub As-Sakhtiyani atau As-Sukhtiyani atau As-Sikhtiyani. Ayyub, ya, As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimata Kaisan atau Ayyub bin Kaisan. Kunyahnya Kaisan Abu Tamimah As-Sakhtiyani. Dari Abu Qilabata Abdullah bin Zaid ibni Amr al-Jarni, tabi'i jalil Abu Qilabah. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Thalathun, tiga perkara, thalathu khisalin, ada tiga sifat, man kunna fihi, siapa yang ketiganya ada pada dirinya, man kunna hadhihi thalatha fihi, fi hadzal rajul wajada bihinna halawatal iman, ia akan mendapatkan manisnya iman." Ia akan dapatkan dengan ketiga perkara itu manisnya iman. Apa saja? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai baginya dari selainnya, ya, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ia cinta seseorang tidaklah ia cintai kecuali karena Allah, yang disebut dengan al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Yang ketiga dari tiga sifat tersebut adalah wa yakraha an ya'uda fil kufri, ia benci untuk kembali kepada kekafiran, ba'da an ankadhahu Allah minhu, setelah Allah menyelamatkan ia, anqadhahu, ya, Allah menyelamatkan ia dari kekufuran itu, maka dia tidak mau untuk kembali ke dalamnya. Kama yakrahu an yughdafa finnar, sebagaimana ia benci, tidak senang untuk dilemparkan ke dalam neraka, Ikhwan fi din azanillah wa iyyakum, kita dapatkan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga sifat yang dia adalah mahabbatullahi wa rasuluh, cinta kepada Allah dan Rasulnya, wal mahabbatu lillahi, dan cinta karena Allah, dan yang berikutnya adalah seorang membenci apa yang merupakan lawan dari kecintaan tersebut, apa yang merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Dan cinta karena Allah adalah benci kepada kekafiran, benci untuk kembali kepadanya setelah ia diberikan hidayah oleh Allah kepada Islam, diselamatkan dari, ya, kekufuran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka, ya. Maka ini tiga perkara, mudah-mudahan kita merasakan manisnya iman dengan memiliki tiga perkara tersebut, ya. Selanjutnya berkata Imam Muslim, wa haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Ibnu Bashar, Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Muthanna Az-Zamin, ya, Muhammad bin Bashar Bundar. Qala, keduanya berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar, Muhammad bin Ja'far Gundar. Qala haddatsana Syu'batu qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada ta'mal iman,
Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari sanad yang telah berulang dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda 3 perkara, salatu khisalin, ada yang muqaddar khisal, 3 sifat, barang siapa ketiganya ada pada dirinya, wajada ta'mal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Maka di sini diserupakan ya, iman itu dengan makanan, ada manisnya ya, ada rasanya, ta'am rasa. Kalau sebelumnya halawah, halawatul iman ya, itu apa yang dirasakan dari indahnya iman dan manisnya iman. Ya, apa 3 sifat itu? Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang pertama, cinta karena Allah. Man kana yuhibbul mar'a, yaitu seseorang yang mencintai orang lain, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia cinta kecuali karena Allah. Ya, bihasai ma indahu ya min ta'atillahi wa ta'ati rasulih, berdasarkan apa yang ada padanya dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, maka dia pun cinta kepadanya dengan kadar perkara tersebut ya. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya, lebih dia cintai daripada selainnya ya, cinta Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang ketiga, wa man kana ay yulqa fin nari ahabba ilaihi min an yarji'a fil kufri ba'da an ankadahu Allah minhu, yaitu barang siapa yang untuk dilemparkan ke dalam neraka ya, ahabba ilaihi, lebih dia sukai, min an yarji'a fil kufri, daripada ia kembali ke dalam kekafiran, ba'da an ankadahu Allah minhu, setelah Allah ya afan, nar di sini berarti bukan neraka, afan, api ya. Orang yang lebih senang untuk dilemparkan ke dalam api daripada ia kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya. Artinya apa? Dia siap untuk menghadapi cobaan, ujian dalam keimanannya, dan bahwa dia disiksa dengan dilemparkan ke dalam api yang bernyala lebih ia sukai, lebih ia pilih daripada dia harus murtad dari agamanya, dari Islam, kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan darinya. Jelas ya? Nah, ini cinta yang luar biasa, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang telah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, lubuk hati. Paham lubuk? Lain lubuk, lain ikannya, lain lubuk, lain ikannya. Lubuk, palung yang paling dalam ya. Jadi maksudnya begitu kuatnya iman itu ya, khalasa basyashata qalb, bercampur dengan hatinya, menyatu dengan hatinya, sehingga dia siap untuk mengorbankan an-nafs wan nafis ya, jiwanya dan apapun yang berharga darinya dalam rangka membela keimanannya tersebut. Allahu Akbar ya. Dalam riwayat yang ketiga berkata Imam Muslim, haddatsana Ishaq bin Mansur al-Kausaj qala anba'ana an-Nadhr bin Shumail al-Mazini, Nadhr bin Shumail al-Mazini Abu al-Hasan an-Nahwi, qala anba'ana Hammad bin Salamah ibn Dinar bin Aslam an Thabit al-Bunani min athbatin nasi fi Anas, orang yang paling kuat riwayatnya dari Anas bin Malik, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim ghaira annahu qala min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan, min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan ya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik dengan lafal yang hampir sama dengan sebelumnya, disebutkan 3 perkara, tetapi untuk yang ketiga lafal sempurnanya disebutkan bahwa
wa rajulun yuhibbu rajulan la yuhibbuhu illa lillah wa rajulun an yuqdhafa fin nari ahabba ilaihi min an yarji'a yahudiyan aw nasraniya. Ya, bahwa seorang untuk dilemparkan ke dalam api lebih ia sukai daripada ia kembali kepada Yahudi atau Nasrani, kembali kepada Yahudi atau Nasrani. Di sini hanya kalimat min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan. Dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad ini ya disebutkan dengan lengkap wa rajulun an yuqdhafa fin nari ahabba ilaihi min an yarji'a yahudiyan aw nasraniya. Itu lafalnya lebih lengkap ya. Thayyib ikhwani fiddin, perkara yang penting berkaitan dengan hadis ini adalah ketika Nabi menyebutkan tentang kewajiban iman kepada Allah dan Rasulnya, khaslatu al-ula, sifat yang pertama ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Perhatikan baik-baik, siwahuma, huma kembali kepada Allah dan Rasulnya, digandengkan. Bolehkah ini? Akan datang nanti dalam hadis Muslim ya akan datang nanti dalam hadis Muslim dalam bab al-Jum'ah. Nabi mengingatkan seorang khatib yang berkhutbah dan mengatakan wa man ya'sihima, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya faqad ghawa, maka dia telah menyimpang. Maka Nabi menegur, dia mengatakan bi'sal khatibu anta, engkau sejelek-jelek khatib. Kenapa? Karena dia menggabungkan Allah dengan Rasulnya. Wa man ya'sihima, siapa yang durhaka kepada keduanya. Tidak boleh, harusnya kan man ya'sillaha wa rasulih, wa man ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, harus disebutkan begitu. Tapi ketika dia gabungkan, Nabi menegurnya dan mengatakan bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek khatib kamu. Nah, bagaimana dengan di sini? Ya, ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Maka di sana ada jawaban dari para ulama tentang bagaimana mengkompromikan dua hadis itu. Bagaimana mengkompromikan kedua hadis tersebut. Dan jawaban coba lihat halaman hadis nomor 870. Hadis nomor 870. Tahu ya? Nomor yang dalam kurung. 870. Iya. Nomor urut 48 dalam kitab. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Waqi'un an Sufyan. Kalau cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 311. Ada? 311. Iya. Atau 11, nah? Iya, betul. Ada kan? Coba lihat hadisnya. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. Belum dapat ke? Nomornya 870, beda nomor ke? Iya. Ini cetakan lama di. Kitabul Jum'ah bab ke-13, takhfifus salati wal khutbah, meringkas salat dan khutbah. Intinya lihat situ ya. Sang khatib berkhutbah. Dia berkata, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah lurus. "Wa may ya'sihima faqad ghawa." Siapa yang durhaka kepadanya
maka dia menyimpang, menggabungkan domirnya, ya, ya'sihima. Kata Nabi, bi'sal khatibu anta qul wa man ya'sillaha wa rasulahu. Dilarang menggabungkan. Di sini digabungkan. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kamu tidak mengatakan siwa Allahi wa rasulih. Paham ya? Maka untuk perkara itu ada perbedaan pendapat dengan para ulama tentang taujihnya, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi dalam Al-Bahr Muhiti Al-Thujaj, bahwa jawaban yang paling bagus ya adalah jawaban dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika jadi berbeda antara hadis yang kita bahas tadi, hadis 43 dengan hadis 870. Kenapa? Bahwa hadis ke-43 disebutkan di situ tentang mahabbah. Ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, tentang mahabbah kedua dari bentuk kecintaan tadi saling berkaitan. Cinta Allah dan cinta Rasulnya saling berkaitan. Karena itu digabungkan keduanya, siwahuma, tidak masalah. Ya, seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, ya, yang disebut oleh Hasan Al-Basri sebagai rahimahullah ayatul imtihan, ayat ujian. Kata beliau, idda'a qaumun mahabbata Allah. Sebagian orang mengklaim cinta kepada Allah, famtahanahum bihadhil ayah, maka diuji dia dengan ayat ini. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Maka mencintai Allah dan Rasulnya satu kesatuan. Ya, Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu," apa? Ya, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barakallahu fikum. "Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Maka mahabbah dan dari konsekuensinya adalah ketaatan. Itu dua perkara yang saling melazimi. Seorang yang mengaku taat, mengklaim taat kepada Allah atau cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Rasulnya, tidak taat kepada Rasulnya, maka klaimnya dusta. Demikian pula seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah bukti bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi karena itu menggabungkan domirnya di sini tidak masalah. Ya. Beda dengan dalam khutbah tadi. Kenapa? Karena al-isyanu, karena pada bentuk isyan beda dengan mahabbah. Isyan ini bahwa masing-masing dari Allah dan Rasulnya wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati, ya. Jadi ketika disebutkan bergandengan wa man ya'sihima, siapa yang durhaka kepada keduanya, maka ini ada taksir, ada kelalaian di dalamnya. Betul dari sisi makna, tapi harus ditegaskan wa man ya'sillaha wa rasulahu. Harus ditegaskan karena ada isyan kepada Allah, ada isyan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya, ini contohnya dalam ayat, ya. Maknanya kan bisa dikatakan cukup dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Karena intinya taatnya kan sama.
Tapi tidak, Allah mengulang taat itu 2 kali. Atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Maka ada faedah penting di sini. Disebutkan oleh para ulama. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Taat kepada pemimpin di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kan begitu? Maka tidak disebutkan lagi atiullah wa atiur rasulah wa atiu ulil amri minkum. Tidak ada. Hanya disebutkan saja yang ditaati tanpa disebut lagi taatnya. Beda dengan Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur rasulah. Yahtaji ila tafsil. Butuh untuk tafsil. Untuk menunjukkan bahwa masing-masing dari ketaatan yastaqillu bi nafsihi. Taat kepada Allah sendiri, taat kepada Rasulnya sendiri. Tentu saja kalau taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Ya, tapi dimunculkan karena masing-masing wajib untuk ditunaikan, dan bahwa demikian pula kalau begitu lawan dari ketaatan adalah isyan, harus dirinci juga. Jangan bilang wa man ya'sihima, tapi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Itu penjelasan yang paling bagus dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ali Alam Al-Ethiopi dari sekian penjelasan para ulama syurah Sahih Muslim yang dinukilkan oleh beliau. Kata beliau, ini penjelasan yang terbaik, yang terindah dari mereka dalam menjamakkan makna dari kedua hadis tadi, hadis ke-43 dan hadis ke-870. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa tadi? Surah Ali Imran ayat 31, dasar untuk hadis 43. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian surah An-Nisa ayat 59 untuk hadis 870. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Saya kira demikian. Kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.